Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Yeay. Apa kabarnya semuanya ya? Apa ya kak? Hah? Oh sehat kak? Baik. Puji Tuhan. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari sang leader ada Aku Kakak Febri Tinambunan dan Kak Sinta Simangunsong. Lalu ada pemusik kita loh, adalah Bang Abdi Sitompu. Halo adik-adik. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Marulia Tua Silalai. Halo Amang. Halo Amang. Yuk adik-adik sebelum kita memulai ibadah, kita mau ajak adik-adik nyanyi dulu nih ya Kak Sinta ya. Biar semangat nih kan pagi-pagi ibadah pagi harus semangat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo, Kita semuanya. mau nyanyi Ada Dua Jalan. Siapa yang tahu lagunya? Saya. Kak Sinta tahu ya? Tahu Oke, dong, Kak adik-adik Febri. pasti tahu. Kita nyanyi Ada Dua Jalan dari ND Sekolah Minggu nomor 45. Yuk, Dengan semuanya bangkit berdiri Yuk, dengan Bang semangat. Abdi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih?
dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Adik-adik, kita mau memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami akan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai nanti selesai ibadah sekolah minggu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa bersuka cita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun. Di minggu ini adik-adik tema ibadah kita adalah Minggu Judika, yang berarti Kristus pokok keselamatan. Nah, kita mau bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 17 ayat 1 dan 2, Raja Natu Mimbul. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri ya, kita bernyanyi dengan semangat. Ayo adik-adik, dengan semangat kita bernyanyikan. Posisi berdiri, kita nyanyikan dengan semangat untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami,
supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah berdiri. Nah, sekarang silakan duduk kembali sebelum kita akan bernyanyi dari ND Sekolah Minggu 150, nyanyiin pagi. Hari ini kan pagi yang cerah sekali. Kita harus semangat memuji nama Tuhan. Yuk, kita menyanyikan nyanyian pagi ND Sekolah Minggu. Ayo adik-adik dengan semangat. Lemes Kak, belum semangat. Ayo lebih semangat lagi. Sekali lagi ya, kita coba ya Kak. Oke. Semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Mantep nih Kak, lebih semangat lagi ya Kak Febri, juga adik-adik di rumahnya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang tertulis di dalam hukum Taurat ketiga berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebagai seorang manusia, adik-adik kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, kita mau mengaku dosa kita dengan penuh kerendahan hati. Kita bernyanyi terlebih dahulu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2, Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik duduk kembali. Kita akan bernyanyi kembali dari buku ND 581 ayat 1. Sanggap di Jehovah. Yuk kita bernyanyi sama-sama. Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 38. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Oke, nah adik-adik siapa yang mau berjanji jadi anak Tuhan Yesus yang baik? Saya Kak. Oke, kalau anak Tuhan Yesus yang baik ngapain ya Kak? Berarti harus baik, terus rajin baca firman Tuhan. Iya, baca Alkitab dan berdoa. Dan gak boleh nakal lagi. Oke, of course. Yuk sekarang kita mau bernyanyi. Dan lewat nyanyian kita mau berjanji jadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 230. Tuhan Yesus, aku berjanji. Badannya sambil digoyang. Yuk sambil berdiri. Kan adik-adik kita berdiri. Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dengan semangat ya Kak. Aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. sekali lagi. Lebih semangat, kita mau berjanji. Bangkit berdiri ya. Udah berdiri Kak? Tuhan Yesus, aku
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Bang Edward Cialoho dalam pembacaan warta Minggu tanggal 21 Maret 2021. Berikut warta sepekan, disimak ya adik-adik. Warta yang pertama, berikut adalah video persembahan pujian yang telah dikirimkan oleh adik-adik selama di rumah. Yuk, mari kita tonton bersama-sama. Warta selanjutnya, pendeta, majelis, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 15 sampai 21 Maret 2021. Nah adik-adik, oh iya Kak Febri, Ya Kak. ada yang ulang tahun loh sekarang. Iya. Adik-adik kita yang berulang tahun dan ada abang sekolah minggu ya, Abang seksi seksi sekolah sekolah minggu minggu. juga berulang tahun. Nah sekarang kita akan bernyanyi buat adik-adik kita yang ulang tahun dan abang kita ulang tahun. Yuk kita nyanyi bersama-sama selamat ulang tahun. Dengan semangat ya adik-adik, kita bernyanyi buat teman kita yang berulang tahun.
Adik-adik, berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang tertera di layar adik-adik. Di bawah nih ya. Jangan lupa absen ya adik-adik. Oke? Nah, sebelum Abang menutup warta sekolah minggu, Bang Edward mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar minggu tanggal 28 Maret 2021 yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31 dengan tema bersorak-soraklah akan kasih setia Tuhan. Dibaca ya adik-adik untuk nats minggu depan. Oke? Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat, selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu pakai masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Ya adik-adik, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman ya, Kak. Iya, dari Kak Sinta udah siap belum nih? Sudah dong, Kak Oke, Febri. adik-adik juga harus bersiap-siap. Jangan lupa Alkitabnya dikeluarin ya. Dan kita sebelum mau dengar firman, kita mau memuji Tuhan sambil menyiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. dengan semangat ya. Oke, adik-adik. Kak. Yuk, Bang. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan menjadi khotbah saat ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 62. Ayo saya bacakan, semua simak masing-masing. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia
lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, khususnya juga dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini minggu ke-6, yaitu peringatan kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban untuk menebus dosa saya, dosamu, dan dosa kita semua. Jadi lewat cerita atau kisah dari Yesus tadi yang sudah saya bacakan, maka tema minggu ini disebut dengan diuji kemurnian iman kita. Nah, apa adik-adik? Kemurnian iman kita diuji. Nah, bagaimana ceritanya? Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, betul. Latar belakang Petrus adalah seorang nelayan. Namun Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Sebelum Yesus menuju Bukit Golgota untuk disalibkan, Petrus adalah salah seorang murid yang selalu tampil ke depan. Banyak berbicara dibandingkan murid-murid yang lain. Dan dia katakan siap mati untuk gurunya Yesus. Tetapi ternyata Tuhan melihat jauh ke dalam hati dan Tuhan tahu dengan pasti bahwa sikap dan ungkapan Petrus bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi Petrus terkadang hanya mampu berbicara doang, tetapi tidak mampu mewujudkannya. Sehingga Tuhan Yesus harus mengingatkannya ketika waktu malamnya mereka duduk bersama menikmati perjamuan Paskah menjelang jalan salib yang harus ditempuh Tuhan Yesus. Bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkal Yesus. Adik-adik, ceritanya lanjut lagi. Yesus ditangkap di Taman Getsemane. Dan kembali Petrus dengan gagah perkasa menghunus pedangnya dan memotong telinga seorang yang bernama Malkus. Saat itu Petrus begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias
juru selamat, pahlawan yang gagah berani, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Petrus tidak mengerti bahwa jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Yaitu sudah menjadi rencana Allah bahwa Yesus akan mengalami sengsara demi menebus dosamu, dosa kita, dosa saya. Nah, dosa umat manusia semuanya. Akhirnya tibalah kesempatan di mana kesetiaan, kemurnian, omongan daripada Petrus diuji apakah dia benar-benar siap mati bagi Yesus ataukah dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ujian yang pertama Petrus mengalami ujian persahabatan, pertemanan, dan juga adalah perkawanan. Nah adik-adik, pasti kita punya sahabat ya, punya teman, ya punya kawan. Nah jadi di sini Petrus diuji imannya bahwa betulkah dia menjadi sahabat dan setia kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Biasanya Petrus begitu dekat dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Petrus pasti ada di situ. Tapi ternyata saat itu Petrus mengadakan jarak kepada Yesus. Yesus ditangkap dan diadili. Petrus malahan menjauh. Padahal Yesus sedang membutuhkan seorang sahabat untuk mendukung dia menjalani beban yang cukup berat itu. Tetapi tidak ada satu murid pun yang mendekati dia untuk memberikan dukungan, baik doa, baik juga pertemanan, termasuklah Petrus ini sendiri. Nah, ternyata Petrus menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, dengan cara duduk bersama-sama dengan para ahli Taurat dan juga orang-orang yang memusuhi Yesus. Malahan Petrus mengambil tempat duduk di tengah-tengah mereka. Nah adik-adik, ini strategi busuk daripada Petrus. Strategi yang sampai saat ini selalu dipakai untuk membentengi, melindungi, dan membela diri sendiri. Nah adik-adik, bayangkan sajalah kalau diantaramu masing-masing ada yang seperti ini. Nah, Petrus tadinya komitmen dia mau bersama Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, diadili, dia menjauh, bahkan dia duduk di kelompok orang yang memusuhi Yesus. Cara-cara sedemikianlah sebenarnya sudah mengkhianati, menyangkal Yesus yang dia katakan sebagai sahabatnya untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi sifat Petrus ini jangan ada di antara kalian. Kalau kalian berteman, ada sahabatmu, coba tetap dukung dia, tetap doakan dia. Ketika dia sakit,
ketika dia mengalami kesulitan, ya doakan di rumah. Kalau kau ingat ada sahabat temanmu, anak-anak sekolah minggu, ya sakit, kau juga harus doakan di rumah. Ya, jangan diamkan. Nah, berarti kau turut mendukung dia di dalam doa saja. Nah, ini yang diminta. Yang kedua, Petrus mengalami ujian iman, yaitu yang kita baca tadi di dalam nats khotbah ini. Apa itu adik-adik? Ayo kita lanjutkan ceritanya. Ini intinya. Ada seorang hamba perempuan yang menanyai dia. Dia mengatakan, bukan, aku tidak kenal dia. Ayo adik-adik. Petrus menjawab, menyangkal bahwa dia tidak kenal dengan Yesus. Wah, sedih banget ya. Luar biasa. Nah, Petrus menyangkal Yesus di hadapan seorang perempuan yang sebenarnya ya sangat mudah dihadapi. Kan coba kalau kau berjanji dengan ibumu adalah seorang perempuan, ya, padahal ibumu mengatakan, kau tadi tidak sekolah minggu. Nah, apa jawabmu? Kau bilang, saya ke sekolah minggu, saya ikut ibadah, live streaming, ya, kebaktian sekolah minggu. Di mana? Nah, padahal waktu itu ibumu mungkin tidak di rumah. Apa kau jawab? Nah, disinilah ya sesungguhnya kau harus jawab yang jujur. Kalau tidak ikut, tidak ikut. Kalau ikut, katakan ikut. Nah, ini yang dikatakan ya adik-adik. Nah, baru yang kedua, ada seorang lagi datang mengatakan kepada dia bahwa kamu adalah pengikut Yesus. Dia kembali mengatakan hal yang sama. Bukan, aku tidak kenal dia. Setelah 1 jam lagi, dia berada di situ. Ada seorang lagi yang berkata dengan tegas kepada dia bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Jawaban Petrus sangat menyakitkan dan menusuk hati Yesus. Petrus telah menyangkal gurunya sendiri. Berapa kali? 3 kali. Nah, kalau kita dituduh, dituntut, atau kita dihakimi, kalau sudah ada lebih dari 2 saksi, ini 3. Nah, itu sudah betul-betul benar. Ada yang menyaksikan, yang tahu bahwa Petrus itu adalah murid Yesus. Tetapi cobalah kita dengarkan tadi, 3 kali dia menyangkal Yesus tidak dia kenal. Padahal Yesus setiap hari bersama-sama dia, bersama-sama murid-murid yang lain, makan dengan mereka, tidur dengan mereka, berjalan dengan mereka, mengajari mereka dengan hal-hal yang baik. Bahkan pada saat sedang mengalami bahaya, kesusahan dan kesulitan, Yesus tetap bersama menolong mereka. Ayo, banyak kan yang sudah diperbuat Yesus kepada semua muridnya itu. Ketika mereka lapar diberikan makan. Ketika mereka mau karam kapalnya di laut Tiberias, maka Yesus datang menolong. Banyak lagi yang sudah diperbuat Yesus untuk menolong mereka murid-muridnya. Nah, adik-adik, pada saat ayam berkokok 3 kali, mata Yesus melihat mencari di mana wajah Petrus itu. Di mana dia berdiri. Artinya di tempat mana dia sekarang. Apakah bersama Yesus atau bersama dengan musuh-musuh Yesus, pencemooh itu? Nah,
maka mereka saling memandang. Petrus melihat Yesus, Yesus melihat Petrus. Ternyata Petrus tidak tahan. Maka dia lari keluar, meninggalkan ruangan itu. Dan menangis, memohon pengampunan. Adik-adik, ternyata Petrus gagal bersahabat. Ternyata Petrus gagal membuktikan imannya. Petrus ternyata hanya mampu bicara, tidak mampu mewujudkan apa yang dia katakan. Tidak bisa dia satu kata dengan perbuatan. Nah adik-adik, apa pelajaran yang mau kita ambil dari sini? Nah, kalian harus belajar ya. Kita hari ini saya katakan tadi sampai ke minggu ke-6 sengsara Tuhan Yesus. Ke-7 nanti ada pasion, baru memperingati kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah semua ini nanti akan menguji kita, mengoreksi kita. Coba nanti kau renungkan masing-masing. Tentu ya, meskipun kau masih kecil, selalu ada masalah. Selalu ada persoalan. Tetapi hadapilah itu. Adik-adik harus berjuang. Ya, tetapi hidup juga itu adalah persaingan. Nah, bagaimana caranya? Ketika kau menghadapi persoalan, ada tantangan, jangan kalah. Tetap setia. Katakan ya kepada Yesus. Ikut Yesus. Itu yang penting adik-adik. Ya, jadi katakan, nyanyikan, aku mau ikut Yesus selamanya. Gitu ya. Jadi jangan kau terjebak dengan cara-cara mau melarikan diri, mau meninggalkan temanmu, mau berbohong, apalagi menyangkal. Ya, ini tidak baik adik-adik. Jadi banyak contoh dalam hidup kita. Jadi adik-adik, ya, Pamang Pendeta minta kalian itu, anak-anak ini semua adalah seperti emas. Kalian itu emas. Nah, bagaimana emas itu berharga? Tadinya dia dicari emas itu, ditambang, digali, ya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Begitu juga lah kita. Baru dicuci, diasah, atau dibakar, baru nampaklah emas yang murni. Begitulah adik-adik. Kau harus menjadi anak emas di keluargamu. Kau harus menjadi anak emas yang murni di tengah-tengah gerejamu. Ini yang diminta. Jadi hari ini sama seperti Petrus. Kalau Petrus sudah menyangkal dengan sikap dan caranya, tapi adik-adik jangan. Ya, tinggalkan itu, belajar dan berlatihlah baik-baik supaya kau bisa menjadi anak yang jujur, berkata ya kepada ya, tidak kepada tidak. Dan inilah yang harus kau lewati. Supaya engkau itu, kalian itu semua menjadi seperti emas yang murni, berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena membaca, mendengar, dan penjelasan-penjelasan dari khotbah ini, kiranya kami semakin tahu bahwa mengikut Yesus itu haruslah sungguh-sungguh serius sepenuhnya. Karena itu Tuhan, kami doakan anak-anak kami ini yang sedang bertumbuh, mulai dari rumahnya, di sekolah minggu, kiranya mereka dapat menjadi besar dan dewasa
tetap setia dan ikut menyaksikan Yesus Kristus Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan, Kau ajar, Kau lindungi, sertailah anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun. Dalam Kristus Yesus kami pasti dan meyakini nantinya mulai sekarang anak-anak kami ini menjadi anak emas yang murni, yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya tiba memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Karena adik-adik ibadah di rumah, hanya mama papa yang memberikan ke gereja melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau ke scan barcode ya, barcode-nya. Mama Papa. Ya. Nah, selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan Yesus, kita akan bernyanyi ya Kak Febria dari buku nyanyian 690 ayat 1 dan 2. Mengikut Yesus keputusanku. Mari kita bernyanyi adik-adik dengan semangat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam Horas, 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 selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat, teruslah belajar. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.